حبيب الله استغفر الله العظيم استغفر الله العظيم استغفر الله العظيم بحضرة سيدنا ونبينا وحبيبنا وشفينا وقرة أعين محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه كرم منا بشرنا والمعلمين والاستاذنا خصوصا على الشيخ القادر خصوصا المسلم على كتاب الشيخ مصطفى الخليفة شيخ القادر الجيلاني شيخ محمد بن عبد الكريم السمان الأبد الشيخ الذي البجل شيخ محمد المدني جل السبوي شيخ مشار بن عبد البجل شيخ زين بن عبد الله عبد الجل سبوي صاحب الجل سبوي مروي محمد سالم بن جميع معلم ولا سمر بن محمد أن الله يعلن الجديد من الجنة ويقع بهم وبعلوم أسرارهم ونفقاتهم وأمثال المخصوصيتهم وغراماتهم نقل الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان بسم الله الرحمن الرحيم إياك نعبد وإياك نستعين صراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد قال المصنف رحمه الله ونفعنا به وبعلومه بالدارين آمين ثم قال mari kita bersama-sama mengucapkan alhamdulillah rasa syukur puji kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang mana pada sore hari ini kita sama-sama berkumpul di Masjid Al-Mubarakah dalam rangka kita menuntut ilmu, memperdalami ilmu. Dan lagi pelajaran kita selanjutnya yaitu dan lagi sugiannya bagi syekh yang mursyid itu menyuruh ia akan muridnya itu dengan ikhlas karena Allah Ta'ala dan menyuruh menyuci akan kainnya daripada yang cemar-cemar dan menyuruh ia mengekali berbuat sembahyang fardu dan segala sunat ratibnya. Jadi nama syekh mursyid itu sesuai dengan keadaan kita. Yang pertama kita beramal itu ikhlas. Beramal apa aja termasuk dua kurban. Amal. Apa hukum kurban itu? Hukumnya adalah sunat muakkad. Nah, orang kurbannya artinya sedikit lagi wajib bagi orang yang mampu. Bagi orang yang tidak mampu, kada sunat apa? Sedikit lagi wajib. Itu orang yang berkurban. Kenapa? Karena apabila orang yang berkurban ini bangkit dari kubur, dia melihat kalau kuburan-kuburan tua-tua sudah para panggal misalnya berapa ratus tahun kuburan itu. Namanya kita ziarah ke Jawa rumah tua-tua. Nampak kuburan di lawas dikubur pada di dunia. Nah, bangkitnya daripada kuburnya itu ada binatang nang tanduknya itu dari emas tanduknya. Makanya kan orang korban itu tanduknya ada boleh impal korbannya tuh tadi, ada boleh cacat, ada boleh kelompok cacat, ada boleh dipanggil telingannya, tidak boleh. Karena waktunya bangkit dari kubur ada tanduknya itu dari emas. Berapa emas gram? 1.800.000. Berapa kilo tanduknya? Nah, dan bulunya itu dari emas, dari apa namanya? Ricikan emas bulunya. Matanya jadi yakut. Jadi tak ada orang bangun dari kubur nih, maiga siapa ikan? Jadi yang korban aku nih korban ikan.
Oh iya Pak, ayo ikan makasih buat kamu bobo. Kau bawa ikan terbang, terbang, sud keliling langit antara langit dan bumi, keliling dunia dulu. Sanang benar sampai ke zil arsh, sampai ke arsh. Lamunya kayak kita kan di sini NASA, pesawat luar angkasa. Berapa dibayar 2 miliar tambangnya ke angkasa. Andaklah ke angkasa sana indah benar. Nah, ikhlas tadi dapat korban bagi yang mampu. Nah itu. Dan orang korban itu ujar Nabi yang afdalnya itu disedekahkan semua kecuali sasuak dagingnya diambil. Sasuak itu berapa ya? Sakibit lah. Ya sahimpil lah. Nah itu afdal. Jadi karena korban dapat sahimpil. Afdal. Sahimpil aja. Lamunya hendak banyak dapat manukar 150 sekilo. Nah, nukar kata dosa korban banyak dapat. Nah itu. Lamunya benajar Pak, aku jadi lamunya benak kena aku mah korban aku haram makan, tidak boleh makan korbannya tadi karena nazar, tidak boleh. Nah, tomboknya. Nah boleh juga, boleh. Tadi kan abdalnya sedikit aja. Boleh sepertiga. Sudah diunjuk Yunan, saya sebut aja. Boleh dan gitu aja, boleh aja. Ambil berapa sepertiga. Kamunya 90, 30 kilo. Ampunnya 60 ban. Bagi 7 berapa? Bagi 7 4 kilo, 4 kali 7 28. Nah 4 kilo boleh caranya kan boleh. Nah afdal itu tadi saya tempel aja boleh aja. Bang itu ambil 4 kilo seiko, 30 kilo 27 boleh. Bolehlah separuh, boleh aja. Aku aja ambil 45 kilo dari akan boleh. Aku aja semuaan kok ambil boleh lah, boleh aja. Siapa nama? Ampun sini juga. Samuaan kada berbarian, aku aja semuaan mau makannya. Saya kuman, boleh lah, boleh aja. Cuma kada berpahala benar aja. Ada orang mau korban Tuhan mencari pahala Allah, ya Allah, supaya dapat pahala banyak diberikan. Ada sedih kan asal korban saja di Bali di siangnya orang, aku sedih beri semua. Boleh lah, boleh aja. Pahalanya kadang-kadang habis dimakan. Ada orang sudah berbagi, aku kan dari bangkot. Nah, di mana abdal? Nah abdal sahimpil aja. Nah abdalnya boleh aja sepertiga. Cuma oleh kita nih banyak sepertiga. Bolehlah semuaan. Itu kalau korban lagi karena cuma boleh aja. Karenanya sunat, lamunya wajib. Apa wajib tadi? Nazar. Nah itu ada boleh dimakan. Kada boleh sedikit-sedikit dimakan. Karenanya bernazar. Kalau yang sunat itu boleh sahimpil. Kalau boleh juga sepertiga, boleh juga separuh, boleh juga semuaan.
Bingung orang, ya apa ini pengorban semuanya apa? Sakadarnya ikhlas kadar korban. Nah itu baik aja. Banyak dapat dagingnya. 2 juta berapa? 2.500.000 ekor barisan. Tukarakan ke daging berapa puluh kilo daging. Nah, dasar korban. Ikhlas ngarannya. Nah itu tadi orang nama korban. Mudahan kita kalau dia nama korban sebenarnya. Nah, ikhlas jahidin karena Allah Ta'ala dan menyuruh menyuci akan kainnya daripada yang cemar-cemar, daripada yang kotor dicuci baju. Ujian Ustaz itu 2 kali, jadi 2 hari baju itu minimal ditampas 2 hari. Tapas, jangan setengah bulan, hanya ditampas sekali kata tapas di batang siup puyau. Apa tuh salwang di bulan pingsannya baju 2 bulan baru tapas. Dan menyuruh ia mengakali berbuat sembahyang fardu, karena ada ajaran yang ada kesembayangan, maka di sini suruh supaya sembahyang fardu. Karena ada di zaman wayah ini ada orang nama ngaji ilmu sapuku. Nang orang ada belajar di lain tahun sini dia ngalih ustaz dari cari dasar ngalih ada orang pokoknya biasa belajar baru ini dan mendapati ustaz namanya itu gurunya ngajiannya kajian dalam kajian batin. Nah ilmunya itu dasar batin. Kadang kelihatan kitabnya batin juga, kadang ada tulisannya apa, nah itu ngarannya kan ilmu batinnya. Nah orang pada melihat, nah itu ilmunya tuh orang pada melihat dan orang pada tahu. Nah ngarannya ilmu sabuku ada sembahyang pagi dan belajarannya dimulai jam 12 sampai subuh. Pas jam 4 setengah 5 gorengan bantok mata subuh bangun jam 9. Nah mana subuhnya padilah tasawuf. Nah itu ada sembahyang. Makanya sini suruh mengekali berbuat sembahyang fardu. Dan pada kita di jalan ada yang bertamat sembahyang dapat piagam sertifikat tamat sembahyang, bayar 2 juta setengah, dijamin masuk surga. Dapat sertifikat karena bersembahyang lagi, masya Allah. Itu. Jangan diumpati. Ada kita kan tamat sekolah, wajar aja dapat ijazah, dapat sertifikat, tamat sembahyang. Tamat mengaji ada sertifikat, tamat sembahyang ada. Dan segala sunat ratibnya di ratibnya itu sebelum subuh 2, sebelum zuhur berapa? 4, sudah zuhur berapa? 4, sebelum asar 4, sebelum maghrib 2, sesudah maghrib 2, tambahi sembahyang hajat, tambahi sembahyang taubat, tambahi Mahadiyah, sembahyang tasbih, Yasin, Waqi'ah, Tabarak, Syari. Belum Isya 2, sesudah Isya 4, tambah witir 1 minimal, boleh 11. Sebelum subuh 2, banyak. Sesudah
sesudah subuh isyraq 2, saduha minimal 2, paling banyak 12, paling afdal 8. Nah, tak malam tahajud banyak rawatibnya, dan menyuruh muridnya itu membanyakkan aurat, wirid-wirid banyak, salawat, zikir, tasbih, nah itu. Dan membanyakkan ratibul haddad, ratibul atas, dan masuk di sini ratib. Dan sebianya bagi syekh yang mursyid itu menyuruh akan murid itu membanyakkan zikrullah ta'ala, yakni menyebut Allah, 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 menyebut Allah, Allah, pada berdiri Allah, pada berduduk, padahal ia duduk Allah, dan pada berbaring Allah, dan pada sekalian kelakuan Allah. Apa kelakuannya? Sebut Allah, yaitu jangan sunyi daripada zikrullah. Menyuruh akan murid itu dengan zikrullah. Apakah zikirnya pada sunyi? Namanya hendak minum, bismillah. Sudah minum, alhamdulillah. Ada sunyi daripada zikrullah. Morok kopiah, bismillah. Morok jilbab, bismillah. Morok baju, bismillah. Morok selawar, bismillah. Yang sunyi daripada zikrullah. Anda baca min, baca min, bismillah. Kama santa khalqi fasan qulubi. Anda berabah, bismillah. Bangun berabah, alhamdulillah. Anda makan, bismillah. Sudah makan, alhamdulillah. Masuk WC, alhamdulillah. Keluar WC, alhamdulillah. Masuk masjid, bismillah. Keluar masjid, Allahumma tahdi aku berwafika. Masuk masjid, Allahumma tahdi aku berkhair. Apa yang baju, melepas baju, ada bacaan. Dari lepas daripada zikir. Mengatik lampu, bismillah. Mati lampu, alhamdulillah. Wahid, alhamdulillah. Banyak zikirnya. Orok sandal, bismillah. Tawakal. Lepas sandal, alhamdulillah. Dan kata Ustaz Abu Ali At-Taqab rahimahullah ta'ala, al-zikru ruknun qawiyyun fi tariqillah, bal huwa aqwa tamassukan fi hadha at-tariqi wa la yasilu 'abdun ila Allah ta'ala illa bidawami dzikri. Artinya, dan zikir itu yaitu rukun yang kuat di dalam jalan yang menyampaikan kepada Allah Ta'ala. Zikir tadi. Bahkan zikir itu terlebih lagi kuat pegangan orang yang menjalani di dalam tarekat ini. Dan tiada sampai seorang kepada Allah Ta'ala melainkan dengan membanyakkan zikrullah Ta'ala. Dimuntung dulu berzikir. Kayaknya lawas-lawas ke hati ya berzikir. Biar dia muntung dulu. La ilaha illallah, Allah, Allah, muntung. Hatinya kemana?
hati ya kenapa bisanya lamunya montongnya kada berzikir kayak bagaimana hatinya. Membanyakan zikrullah ta'ala itu dan mengakalkan akan zikir itu, mengakalkan zikir, ingat mengarahnya. Dan kata Sayyidi Ali al-Mursafah rahimahullah ta'ala pada kitabnya qad dahluqa bayan asyiyakhi falam yujad lil muridi dawa'un asra'u li jalai qalbihi min idamati dzikra والذكر بإجلال القلب كحكم الحصاء بالنحاس وحكم غير الذكر من سائر العبادات كحكم الصابون بالنحاس. Artinya telah lemah kebanyakan masyayikh guru-guru daripada menguraikan masalah, menyampaikan masalah. Maka tiada didapat akan ubat bagi murid yang terlebih segera bagi menyucikan akan hatinya, yakni menerangkan akan hatinya itu daripada mengakalkan menyebut zikrullah ta'ala. Yasinan, zikir juga katanya, tahlilan, zikir, salawatan, zikir, maulidan, zikir juga, dalailan, zikir juga. Dan zikir itu menyucikan ia bagi hati. Itu seperti hukum pasir yang kasar pada menyucikan karat tembaga. Pasir itu namanya membuang itu karatnya itu adalah pasir Makassar. Jadi lawan kasar membersihinya. Nah itu juga murid itu lawan kasar membersihinya. Dan hukum segala ibadah yang lain daripada zikir itu pada menyucikan hati seperti hukum sabun pada menyucikan akan karat tembaga itu. Sabun apa? Menghilangkan kotoran karat. Sabun tembaga. Nah itu keras kalau sabunnya, cairannya tuh nama hilangkan karat itu pasti pakai sabunnya itu yang keras. Dan lagi ia berkata pula, wallahu a'lam bishawab, mudah-mudahan kita berada